Boleh kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang HTML ya. Ini karena pertemuan pertama tentang HTML, jadi nanti kita akan coba membuat menggunakan aplikasi standar ya, yaitu yang namanya Notepad. Jadi silakan boleh dibuka Notepad-nya. Di Notepad di sini ini adalah sebuah aplikasi ya, nanti bentuknya dia adalah teks. Jadi nanti ketika kita membuat aplikasi dari Notepad, nanti kita harus menyimpan ke ekstensi HTML. Jadi untuk membuat sebuah dokumen web menggunakan HTML, nanti kita harus menyimpan ke ekstensi .html ya. Jadi di HTML ada beberapa struktur utama, ada beberapa kode-kode standar yang nanti harus kita buat ya, itu standarnya ya. Yang pertama ada kode menggunakan tanda kurung buka ya. Jadi kurung kurawal buka, kurung siku buka, atau namanya angle bracket open. Kemudian nanti akan ada kode yang pertama kali itu nanti ada yang namanya tanda petik, tanda seru, kemudian doctype. Doctype di sini dia akan digunakan untuk membuat tipe data dalam bentuk apa. Ya, ini adalah standar yang digunakan untuk HTML versi 5. Jadi kalau nanti ada menggunakan HTML versi 5, dia harus pakai tanda seru, doctype, kemudian spasi, baru nanti ditambahkan yang namanya HTML. Boleh dalam huruf kecil saja. Ya. Jadi doctype itu hanya digunakan pertama kali saja untuk dan dia menggunakan huruf besar ya. Jadi pertama kali, sisanya nanti pakai huruf kecil terus ya. Kemudian nanti diakhiri dengan tanda kurung siku tutup. Jadi harus ada kurung siku buka, kemudian harus ada kurung siku tutup. Jadi standarnya itu dia harus pakai kurung buka dan kurung tutup. Ini maksudnya pasangannya ya. Jadi kalau dibuka harus ditutup. Begini gitu. Kemudian berikutnya, baru kode berikutnya dia menggunakan yang namanya kode HTML seperti ini ya. Kemudian karena dia selalu berpasangan dan dia harus membuka dan harus ada ditutup, maka nanti terakhir kali dia juga harus memiliki yang namanya /html. Jadi nanti pasangannya HTML, nanti tutupnya adalah /html ya. Kemudian karena sudah ada pembuka dan harus ada penutup, maka nanti di dalamnya nanti kita menggunakan kode yang namanya head. Jadi head ini nanti digunakan untuk menampilkan bagian kepala yang ada di dalam HTML, dan dia letaknya di dalam HTML. Jadi kenapa tadi HTML kemudian /HTML saya tuliskan di awal, itu biar agak memudahkan Anda nanti dalam membiasakan ya, nanti dalam membuat kode HTML. Head juga sama, dia memiliki pasangan yang namanya /head ini. Jadi ada HTML, nanti pasangannya adalah /HTML, head nanti pasangannya adalah /HTML. Head pasangannya adalah /head. Kemudian sesudah head dan /head nanti dia ada bagian sendiri yang namanya body. Seperti ini. Kemudian nanti diakhiri dengan /body atau pasangannya dengan /body. Jadi kalau kita perhatikan tipenya, dia pasti punya kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kemudian pertama kali dia harus menampilkan ini doctype HTML. Kemudian ada bagian ini sama dengan yang tadi ya, ada kurung buka, ada kurung tutup, dan pertama kali dokumen HTML dibuka dengan kode HTML. Karena pertama kali dibuka dengan HTML, maka terakhir kali nanti harus ditutup dengan /HTML. Di pasangannya itu HTML, nanti /HTML. Berikutnya, di dalam HTML dia punya satu bagian yang namanya bagian kepala yang kita sebut sebagai head. Ya. Bagian ini nanti digunakan untuk menampilkan informasi saja, tapi tidak menampilkan di dalam browser. Jadi informasi-informasi biasanya berupa keterangan-keterangan yang tidak tampil di dalam halaman website. Contoh nanti ini judulnya apa, kemudian nanti ini pengarangnya siapa, ada meta content, ada meta description, dia diletakkan di dalam bagian head. Dia tidak akan tampil. Ya, jadi kenapa dia diletakkan di satu bagian yang namanya kepala atau head? Karena head nanti penutupnya adalah /head. Berikutnya ada bagian yang nanti digunakan untuk menempatkan data-data yang nanti terlihat di dalam website. Ya,
Data-data itu nanti diletakkan di antara bagian ini. Jadi di antara body sampai dengan slash body. Jadi di tengah-tengah di sini. Apapun yang Anda tuliskan di situ nanti akan terlihat di dalam websitenya. Nanti Anda pengen ada nama Anda terlihat di website, ada mungkin informasi-informasi yang berkaitan dengan website Anda, itu harus diletakkan di bagian ini, bukan di bagian head. Ya, jadi nanti kalau pengen terlihat informasinya diletakkan di body, bukan di dalam head. Sama dengan tadi, body nanti diakhiri dengan slash body. Dan karena tadi terakhir, karena diawali dengan HTML, maka terakhir diakhiri dengan slash HTML. Ya. Ketika kita sudah memilih ini, kita sudah mengetikkan kode-kode struktur HTML tersebut, langkah berikutnya adalah kita menyimpan file save. Bisa juga menggunakan file save as. Nah, di sini kalau kita menggunakan HTML, dia akan menyimpan ke tipe yang namanya TXT. TXT itu nanti akan menggunakan teks dokumen atau bentuknya pasti teks. Sedangkan HTML itu bukan teks, ya. Maka langkah yang pertama pada pembuatannya kita mengganti teks type-nya ke all file. Sesudah itu baru nanti kita masukkan nama dari file. Jadi nama dari file itu bisa apa saja, yang jelas namanya harus bersambung. Jadi tidak boleh ada tanda spasi. Contoh, kalau nanti ada dua nama, mungkin nama spasi Anda, nah ini nggak boleh. Harus digabungin jadi satu seperti ini, atau nanti pakai tanda underscore dan seterusnya. Dilanjutkan dengan menggunakan titik HTML. Jadi titik HTML adalah ekstensi atau tipe filenya. Kalau kita default nggak pakai itu, maka dia menyimpan ke TXT. Kalau TXT kan dibukanya pakai notepad. Nah kan kalau HTML nanti dibukanya menggunakan browser. Ya, jadi ini namanya. Kemudian informasi sedikit untuk kita membuat sebuah website. Halaman pertama yang akan tampil di website tersebut itu biasa menggunakan namanya index. Jadi kalau seumpama kita nanti membuat sebuah website, contoh Facebook gitu ya, yang pertama kali ketika Anda buka facebook.com itu yang pertama kali itu keluar namanya index. Tipe filenya bisa bebas, bisa HTML, bisa PHP, bisa ASP dan seterusnya. Tapi yang jelas nama dari filenya adalah index, atau bisa juga nanti main ya, antara dua itu. Tapi yang kebanyakan standar yang biasa digunakan adalah namanya index. Contoh saya buat di sebuah folder namanya web gitu ya, contoh. Nah, saya masukkan di sini tadi yang saya sebutkan index.html all files, dan ini encodingnya biasanya menggunakan UTF-8 ya. Secara default kalau kita menggunakan seri Windows tertentu di atas Windows, sekarang Windows 10 ya, dia langsung membuat encodingnya UTF-8. Untuk yang nanti menggunakan Windows di bawahnya, maka silakan diganti encodingnya menjadi UTF-8. Nanti kalau sudah selesai kita save, baru nanti kita akan buka di browser, kemudian nanti kita cari di dokumen Anda. Nah, di sini akan terlihat bukan sebuah ikon dengan kode atau dengan tipe file notepad, tapi dia dengan tipe file HTML. Ya, ikonnya nanti akan berubah ke ikonnya nanti akan berubah ke ikon browser yang ada di komputer Anda. Jadi kalau Anda biasa menggunakan browser Chrome, maka nanti ikonnya berubah. Dan ketika kita double klik, maka yang terbuka bukan dalam bentuk notepad, tapi dia membuka browser. Ya, karena kita baru membuat struktur, belum ada isi tadi di dalam dokumen body, maka tidak terlihat isinya. Tapi nanti kalau Anda melihat apakah benar kodenya, maka Anda bisa klik kanan, kemudian view page source, maka dia akan terlihat. Ternyata dokumen kita benar. Ya. Oke, jadi setelah ini ya, jadi setelah kita membuat struktur HTML-nya, jadi ini adalah struktur HTML versi 5. Di struktur HTML versi 5 itu tambahannya cuma bagian ini ya. Kemudian nanti ada bagian yang nanti diletakkan di dalam head, itu nanti digunakan untuk informasi saja, untuk biasanya untuk mesin pencari ya. Jadi ada Google, ada Bing dan segala macam. Sebenarnya dia mencari menggunakan informasi yang Anda ketikkan di bagian head ini. Contoh salah satunya adalah namanya title. Title ini sebenarnya tidak dimasukkan ya. Title itu maksudnya adalah judul. Jadi judul dari website Anda itu sebenarnya tidak akan ditampilkan di dalam website kita di halaman isinya, tapi dia dimasukkan nanti di halaman keterangan ya. Jadi biasanya di atas.
Detail kodenya nanti diakhiri dengan slash title, dan nanti tengah-tengahnya ada masukkan judul dari website Anda. Nanti diketikkan di sini di tengah-tengahnya antara title dengan slash title. Dan ini nanti kalau kita merubah ya, jadi untuk kedepannya nanti kalau seumpama Anda sudah membuat ini, kemudian nanti untuk melihatnya nanti silakan di file save saja. Kemudian nanti kita tinggal lihat saja di browser tadi, tinggal kita refresh. Jadi ketika kita refresh maka judul akan masuk di sini. Ini bukan di dalam lembar kerja Anda, tapi nanti dimasuk di dalam bagian atas. Nah, nanti juga akan ada di taskbar. Kemudian ada juga beberapa kode yang nanti dimasukkan pada bagian head. Salah satunya adalah title, yang kedua nanti ada juga yang namanya meta. Meta ini salah satu kode yang nanti tidak memiliki slash ya. Jadi kalau meta kan nanti harusnya kan ditutup dengan slash meta, seperti title diakhiri dengan slash title. Tapi kalau meta tidak, nanti dia tidak memiliki slash meta, tapi slashnya nanti dimasukkan pada kodenya sendiri. Jadi di dirinya sendiri sebelum ditutup. Nanti ada beberapa kode yang nanti dimasukkan yang tidak memiliki slash, jadi tidak punya pasangan, maka pasangannya dimasukkan di diri sendiri. Contoh nanti akan ada kode untuk gambar IMG, itu juga sama. Nah, meta itu nanti ada beberapa macam, ada yang namanya meta content. Nanti isinya dalam tanda petik ya, nanti petik buka dan petik tutup, nanti di tengah-tengahnya nanti berisi meta content. Jadi isi dari website kita itu nanti akan berisi apa. Jadi biasanya kan ada keterangannya, ini website tentang apa, kita masukkan nanti pada meta content. Kemudian nanti ada juga namanya description, meta description. Sebenarnya kalau panjang kita bisa tuliskan meta content, meta description dan seterusnya dalam satu buah kode, dalam beberapa kode maaf. Tapi kalau kita masukin hanya di dalam satu meta, nanti konten ini parameter dari meta, description juga parameter dari meta. Jadi kita bisa masukin satu meta dan kita masukin semuanya ya. Ada juga nanti namanya author. Author itu adalah nama si pembuatnya. Contoh kalau kita pengen tahu website siapa, maka nanti bisa masukkan autornya di sini. Ini contoh nanti kita masukkan mulai dari yang pertama, namanya siapa. Contoh nanti kita masukin di sini. Di sini developernya namanya siapa, bisa dimasukin di sini. Tapi dia tidak akan tampil di dalam website. Jadi ketika kita simpan, kita lihat di browser, yang punya website tidak akan tahu kalau websitenya dibuat oleh si fulan, gitu ya. Siapa itu nggak ada. Description juga sama. Nanti dimasukkan di sini deskripsinya. Deskripsi website itu biasanya bentuknya kata, ya. Jadi nanti kata apa nanti silakan dimasukin. Konten juga sama. Jadi kalau konten itu cuma apa ya? Intisarinya ya. Jadi cuma beberapa kata, dia terbatas. Tapi kalau description nanti bisa panjang. Jadi dia menceritakan deskripsi dari si websitenya. Jadi ini isi dari websitenya apa? Sekilas tentang website itu isinya apa? Nanti Anda masukin di situ. Contoh ini website tentang desain web, contoh tentang kota Anda mungkin, atau nanti tentang Anda sendiri. Nanti deskripsinya mungkin apa ya, nanti bisa kalau kita ngomongin siapa kita, nanti mungkin bisa deskripsi mungkin perjalanan hidup si Anu gitu kan, nanti dimasukkan di situ. Autornya nanti siapa. Contoh dari yang namanya konten, description dan author. Kemudian nanti ada juga beberapa yang nanti kan kita jelaskan nanti di pertemuan berikutnya ya, apa-apa saja nanti akan bisa dimasukkan pada kode head dan slash head. Tapi yang jelas ketika kita simpan informasi-informasi tersebut nanti tidak akan terlihat di dalam browser kita. Jadi tidak akan terlihat di sini. Juga tidak akan terlihat di sini. Tapi nanti kalau kita lihat pada klik kanan ya, kemudian view page source, nanti akan kelihatan kode-kode yang kita ketikkan. Jadi dia tidak hilang. Gitu. Contohnya seperti itu. Lanjut lagi di bagian body. Body juga nanti digunakan untuk menempatkan objek ya, atau apapun yang nanti akan terlihat di dalam browser Anda. Ya, jadi nanti kalau Anda pengen terlihat apapun informasinya, nanti diketikkan di antara body ini. Bisa nanti sebelum kurung siku tutup dari body di sini, atau bisa juga nanti sebelum slash body. Jadi di sini. Jadi ada dua bagian untuk penulisan body. Yang pertama nanti bisa di sini. Yang kedua nanti bisa di dalam body di sini. Di antara sebelum ditutup. Nah, kita bahas dulu yang pertama sebelum ditutup.
Jadi body itu adalah isi dari semua website ya. Jadi kalau Anda buat website, isinya apa dari A sampai Z itu diletakkan di body. Ya. Jadi mulai dari pengaturan warna body itu sendiri. Jadi warna dokumen itu nanti warnanya mau apa, tulisannya mau apa, nanti lebarnya berapa. Itu nanti bisa kita setting seluruhnya pada bagian body. Ya. Nah, karena body ini berpengaruh pada semua dokumen, maka ada beberapa kode yang dimasukin di sini dan dia akan mengatur semua isi tampilan website kita. Contoh yang pertama ada namanya BG color. BG itu maksudnya background, color maksudnya warna. Jadi kita bisa mengubah warna background kita. Contoh, kalau sekarang warna background kita kan warnanya putih, dan nanti kalau kita isikan pasti tulisannya warnanya hitam. Maka nanti kita bisa ubah. Jika nanti Anda nggak mau warna backgroundnya warna putih, Anda boleh ganti menggunakan BG color, dan dia diletakkan sebelum ditutup bodinya. Ya, khusus untuk BG color nanti diletakkan di dalam body. Dia akan mengatur seluruh isi dari body. Seluruh isi dari body nanti akan diatur di sini. Nah, parameter yang Anda tinggal masukkan sama dengan dan tanda petik seperti biasa pada sebelumnya. Nah, langkah memasukkan warna yang pertama, yang paling umum adalah kita bisa memasukkan yang namanya common name untuk warna. Jadi warna secara umum dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi kalau saya pengen warna merah, masukkan warna merah dalam bahasa Inggris. Saya pengen warna kuning, masukkan warna kuning dalam bahasa Inggris, dan seterusnya. Ya. Terkadang warna yang tidak kita masukkan itu nggak keluar karena mungkin salah penulisannya. Contoh cocolate gitu ya. Coklat itu bukan cocolate ya, tapi brown gitu ya. Jadi ada beberapa kalimat yang nanti nggak, Pak kok saya masukin nanti nggak keluar warna itu, mungkin Anda salah ngetik. Contoh, L-nya kurang 1, L-nya lebih 1, sama saja gitu ya. Jadi nanti sesuaikan dengan namanya. Nanti cek dulu. Yang pertama, dia akan mengubah warna dari si background untuk seluruh dokumen. Ya, jadi ketika kita refresh, sesudah kita simpan, maka insya Allah warnanya berubah. Yang berikutnya adalah teks. Teks ini adalah mengubah warna untuk teks kita. Kodenya TXT, jangan sampai salah ketik lagi. Biasanya kalau maunya salah ketik itu biasanya dia tidak akan tampil atau error. Nanti pastikan kode tulisan yang Anda masukin itu tidak salah, satu huruf saja. Nanti cek lagi. Nah, teks juga sama, nanti kalau Anda pengen ke warna yang lain, nanti bisa masukin nilai warnanya. Jika tidak, maka warnanya akan diubah ke warna hitam secara otomatis. Gitu. Nanti ketika ada beberapa kode warna, nanti contoh saya ganti warna untuk warna backgroundnya, saya ganti warna hitam contohnya. Kemudian warnanya kan tadi kalau kita buat otomatis ya, nggak ada warna kan pasti warnanya hitam ya. Maka nanti kita bisa ubah ke warna yang lain. Jika tidak, maka warna hitam, nanti tulisannya juga hitam seperti ini. Oh ya, belum dikasih isi, nanti harus dikasih isi dulu. Isi dokumen Anda, dokumen di sini. Nanti kita simpan, Ctrl S. Ini tandanya ya, kalau belum disimpan nanti akan ada tanda bintang di atasnya. Ini artinya belum disimpan. Jadi nanti kalau Anda lihat dokumen Anda itu ada tanda bintangnya, itu pasti belum disimpan. Maka silakan Ctrl S saja. Jadi Ctrl S, nanti ALT tab. Nah, kita nanti bisa lihat di sini, tinggal kita refresh saja F5. Maka nanti akan terlihat dokumennya berubah. Gitu. Jadi sekali lagi kita ulang. Jadi ada beberapa kode yang nanti dimasukkan di dalam body sebelum ditutup bodinya. Jadi body kan cuma satu, body nggak boleh lebih dari satu. Jadi body itu nanti ditutup sebelum kita masukin kodenya. Jadi kode-kodenya nanti dimasukin sebelum kurung tutup dari bodinya. Yang pertama ada kode namanya BG color untuk mewarnai warna latar. Yang kedua teks untuk mewarnai isi dari seluruh tulisan. Jeleknya adalah semua isi dan semua background akan berwarna ini. Jadi suatu saat mungkin Anda pengen warna teks lain, maka nanti Anda harus masukin manual di dalam kode yang ada di dalam body. Ya, tapi secara default warnanya akan pasti dibuat warna ini. Ya, Anda ketik apapun pasti warnanya ini. Jelas ya? Oke, saya lanjutin. Ada beberapa
bagian di dalam HTML itu nanti yang digunakan untuk memformat teks. Salah satunya ada yang namanya H1. H1 maksudnya adalah heading 1. Kalau kita biasa melihat memformat teks di dalam Microsoft Word, itu ada namanya heading 1. Heading 1 itu adalah ukuran yang paling besar. Jadi kalau Anda menggunakan Microsoft Word, Anda tinggal klik H1 atau heading 1, dia akan jadi tulisan terbesar. Dan nanti Anda bisa membuat tulisan Anda ukurannya paling besar hanya dengan menambahkan kode H1 di depan dan slash H1 di akhir. Ini akan berurutan sampai dengan nanti ada yang namanya H6. Jadi yang paling kecil nanti H6. Jadi mulai dari urutannya H1, H2, H3 sampai dengan H6. Nah, ukuran paling kecil itu nanti H6. Oke, contohnya seperti ini. Jadi untuk dokumen yang paling besar nanti H1, sedangkan dokumen yang paling kecil nanti H6. Jadi nanti kalau kita sudah simpan, kita lihat hasilnya seperti ini. Ini H1, ini H6. Dia akan berurutan. Jadi nanti Anda boleh kalau mau ngecek ya, H2 seperti apa? Anda boleh copy paste saja dokumennya, Anda pastekan di sini. Nanti tinggal diganti saja H2-nya, H1-nya menjadi H. Tapi jangan lupa ya, kalau diganti nanti jangan lupa slash-nya juga diganti. Ya, karena ini nanti berpengaruh pada kode. Oke, ini H1-nya. Dia paling besar, H2 nanti akan dibuat lebih kecil dan terus sampai dengan H6 paling kecil. Ini biasanya digunakan pada pembuatan judul. Jadi kalau Anda punya sebuah website berita contohnya, nanti berita judul yang paling besar itu biasanya di judul berita. Kemudian nanti yang paling kecil itu biasanya kalau nggak tanggal ya informasi siapa yang nulis berita. Contoh-contohnya seperti itu. Anda bisa gunakan setting-setting H berapa sesuai yang Anda inginkan. Oke, itu dulu mungkin ya. Kita nanti ketemu lagi di materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.